Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah pendamping lokal desa di Kecamatan Selopuro. Dampingan saya salah satunya adalah Desa Ploso. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melakukan podcast yang pertama kalinya. Perdana. Nah, tema atau hari ini yang mungkin yang kita bicarakan, Pak Bambang, jenengan selaku tokoh penggerak ekonomi Desa Ploso dan juga kader dari Desa Ploso. Ya. Karena banyak jabatan jenengan sebenarnya, banyak titel yang sudah melekat kan jenengan sebagai penggerak ekonomi itu adalah tentang kemiskinan. Salah satunya adalah kemiskinan yang ada di Desa Ploso. Mungkin ada nanti beberapa pertanyaan yang harus kita lalui. Oleh karena itu, saya melihat Desa Ploso itu mempunyai sebuah potensi yang sangat besar, terutama pada tahun-tahun akhir ini menjadi juara beberapa perlombaan seperti BBGRM, itu juara 2 kabupaten, terus lomba potensi desa dan PKK juara 1 kabupaten, dan menjadi wakil dari Kabupaten Blitar di Provinsi Jawa Timur menjadi juara 3. Iya, juara 3. Alhamdulillah, ini adalah salah satu potensi dan dari Desa Ploso. Nah, oleh karena itu sejauh mana keterlibatan atau keberadaan Desa Ploso ini terhadap UMKM yang ada seperti Sari Roso ini? Monggo Pak Bambang. Ya, Mas Abi, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Bapak Bambang Haryanto, saya warga dari Desa Ploso tentunya. Ya. Nah, mengenai apa yang kita bicarakan untuk di Desa Ploso ini, mengenai dengan ada tanggapan dari warga Paguyuban Sari Roso yang ada di Desa Ploso ini. UMKM itu. UMKM itu ya. Untuk UMKM dan tanggapan dari pemerintah Desa Ploso sendiri ini sangat bagus kepada warganya terkait dengan adanya musim pandemi kemarin. Nah, Desa Ploso itu memberikan bantuan-bantuan atau solusi-solusi agar warga itu tidak terkena pandemi, Mas. Jadi pemerintah Desa Ploso itu sangat memperhatikan warganya, Mas. Kalau saya lihat secara langsung, untuk mengentaskan kemiskinan itu kan salah satunya yaitu UMKM-nya. Ya, betul. Ya, betul. Itu kalau boleh saya tanya, Pak, efek secara langsung ke pemilikan atau orang-orang yang sudah usaha itu apa? Maksudnya apakah mereka terhadap pandemi itu memang dampaknya tidak terlalu besar atau bagaimana? Ya, untuk warga Desa Ploso ini sangat-sangat memperhatikan dengan adanya pandemi yang melanda di negara kita ini, Mas Adian. Jadinya dengan program-program pengentasan kemiskinan yang ada di Desa Ploso ini sangat-sangat menunjang ataupun sangat-sangat punya peran bagi warga kita tentunya. Jadi manfaat dari program-program untuk pengentasan kemiskinan yang diadakan di Desa Ploso ini sangat bagus, sangat banyak dirasakan oleh warga kita, tentunya bagi warga kita yang kurang mampu, Mas Yabi ya. Terutama dari dana desa. Ya, terutama dari dana desa. Dan tentunya untuk warga kita ini sangat-sangat berterima kasih dengan adanya program dari pemerintah Desa Ploso dalam menangani kemiskinan ataupun ketidakmampuan dari warga kita. Beberapa waktu lalu saya juga mengikuti Pak Kades untuk membagikan bingkisan ke janda-janda yang kurang mampu. Iya. Yang jumlah 16. Sangat bagus dan saya sebagai pendamping sangat bangga karena visi dan misinya Pak Kades itu kan mengenalkan. Betul. Itu berasal dari dana desa juga. Betul. Ada satu pertanyaan, Pak Bambang. Ya. Apakah program seperti itu, seperti BLTDD, terus RTLH dan lain sebagainya yang
berasal dari Kementerian Desa itu sudah memadai tepat atau belum untuk kita sebagai penggerak ekonomi? Ya, kalau saya melihat dari program pemerintah mengenai bantuan BLTDD, bantuan dari warga kita yang kurang mampu seperti LT/LH itu benar-benar tepat sasaran, Mas. Karena apa? Saya melihat untuk warga sendiri pun juga menyaksikan bagaimana bantuan-bantuan yang diberikan kepada pemerintah desa kepada warga yang kurang mampu itu benar-benar tepat sasaran, benar-benar tidak menyimpang ke arah bantuan-bantuan yang lain dan bantuan-bantuan yang seharusnya bukan milik mereka tetapi mereka mendapatkannya. Makanya ini saya ngobrol-ngobrol dengan panjenengan bahwa pemerintah Desa Ploso ini benar-benar melaksanakan dengan tepat sikap dan benar-benar jujur dalam memberikan bantuan kepada warga yang sangat-sangat membutuhkan. Alhamdulillah. Jadi kalau hari ini Desa Ploso kan ada 109 penerima KPM Ya betul. untuk tahun 2022. Saya berharap ada tindak lanjut nanti, ada tindak lanjut dari pemerintah desa dan dengan sebagai penggerak ekonomi, giatkan ekonomi masyarakat itu. Ya betul. Siap. Terakhir pertanyaannya Pak Bambang. Ya. Adanya Bapak sebagai pelopor ekonomi, terus dari tim juga masuk tim pelaksana kegiatan. Bagaimana peran serta warga yang kurang mampu dalam program pembangunan di desa ini, seperti pembangunan yang berupa fisik lah. Apakah itu sudah masuk ke bagian-bagian yang seharusnya diikutkan dalam program itu? Ya Pak Zaki. Nah, mengenai dari program-program pemerintah Desa Ploso terkait dengan prasarana atau pembangunan yang ada di Desa Ploso ini sangat bagus. Nah, yang tentunya ada dari DD ataupun dari bantuan dari dinas desa yang lain itu sangat-sangat menunjang untuk warga pengentasan kemiskinan yang ada di Desa Ploso. Diikutkan gitu. Dalam contohnya ketika pembangunan raba, terus itu warga-warga yang kurang mampu diikutkan apa betul Pak Bambang? Ya, betul. Untuk program yang kita laksanakan di Desa Ploso itu kita melibatkan dari warga yang kurang mampu. Mereka sangat-sangat terbantu, sangat-sangat bagaimana ya? Terkesan senang dengan adanya program karena mereka bisa terselesaikan suatu masalah ekonomi. Walaupun tidak 1 bulan full itu kan. Ya betul. Dan salah satunya warga itu sangat berterima kasih dengan adanya program-program tersebut. Mereka bisa terbantu masalah ekonomi, masalah dari keluarga ataupun masalah sekolah ataupun dengan dampak-dampak yang kita rasakan pada tahun-tahun seperti sekarang ini, Mas. Terima kasih Pak Bambang mau hadir di podcast kami sebagai pendamping desa di Desa Ploso. Semoga panjenengan sebagai kader desa, penggerak ekonomi desa, memberikan contoh, memberikan manfaat ke teman-teman atau masyarakat yang lain. Itu Desa Ploso itu punya jargon ya? Jargonnya apa Pak? Ya. Semoga kita suarakan bersama-sama. Siap. Oke, untuk itu kita pastikan untuk jargon Desa Ploso ini memang Kabupaten Blitar ya? Kabupaten Blitar, betul Mas. Semoga slogannya dari bersama warga membangun desa, maju bersama, sejahtera bersama. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Nanti kita sambung lagi dan semoga pertanyaan ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi warga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.